Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan di dalam ilmu fiqih dari guru kita Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, kumpulan dari muridnya Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dalam bab istinja, adab qada'il hajah. Kita bersuci, menyingkirkan najis, hadas asghar, hadas akbar di dalam WC. Ada adab-adabnya, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Qada'il hajah, meluluskan hajat kita, perut kita, kotoran kita. Itu disebut hajat juga. Coba kalau hajat kita nggak kita lulusin, ya, nggak keluar lagi sebenarnya, nggak lulus, nggak gol, ya, berat buat kita. Maka nikmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyukuri nikmat lezatnya keluar. Subhanallah. Kita bisa kencing enak kan? Waduh, terbuka itu kencing kan. Apalagi buang air besar. Nikmatnya. Alhamdulillah alladzi adzaqani ladzatah wa akhrajani adzah wa abgani manfa'atah. Kata Nabi, alhamdulillah segala puji bagimu yang kau cicipkan lezatnya buang air, baik kencing ataupun gaib. Kalau susah gimana? Pas sudah keluar enak gak? Enak semuanya, lancar semuanya. Kalau nggak keluar, nggak gabak hajat kita, hajat kita masih tertahan. Waduh, itu maka disebut gabak hajat. Padahal kita mau hajat gabak dunia, ya. Tapi ini juga termasuk yang penting. Bisa ngeluarin, bisa dioperasi kalau nggak bisa keluar, bisa ngeluarin jutaan, bisa ke rumah sakit gitu. Nah, di situ ada adab-adabnya. Kemarin di dalam kitab yang lain, kamar mandi namban zaman Rasulullah, zaman primitif, jauh, namanya khala, tempat kosong, jauh, 10 meter, 15 meter, 20 meter, zaman dulu. Kedua, ada namanya mirfak samping rumah. Misalnya kayak kita nih, situ kamar mandi dari rumah kita, orang dulu samping rumah. Yang terakhir baru di dalam rumah. Yang modern di kamar sekarang, di kamar. Padahal yang terbagus-bagusnya yang jauh, karena kotoran, jelas kita tahu baunya dan lain-lain gitu. Nah, disebutkan fil makanil mu'ad, adab kita pergi ke tempat WC atau toilet, bahasa kotornya dulu jamban, ya, di tengah-tengah empang yang terbuka. Ingat nggak terbuka? Kalau kita berdiri setengah badan kita kelihatan. Nah, zaman dulu begitu, apalagi di Sahara. Di Sahara nggak ada apa-apa. Contohnya jangan jauh-jauh. Waktu kita haji tahun 79 ke atas, masing 77, 79, 80, 82, itu Arafat, orang-orang bikin jamban sementara. Arafat, Mina, Muzdalifah, jambannya kayak jamban kita, model setengah badan. Sore dicopot langsung deh. Ya, digali semeter, setengah meter, kotoran di situ. Itu adab-adabnya ada, subhanallah, ya. Saking malunya Nabi kita nggak mau dilihat dia beristinja, cari di khala tadi. Kalau kita di tengah-tengah Sahara itu gunung pasir, nggak ada rumah, nggak ada tempat nutup, nggak ada tempat untuk kita dinding, pagar nggak ada pohon. Abdullah bin Umar ngikutin, ya Rasulullah jangan jauh-jauh, Rasulullah kita takut kenapa-napa. Kata Rasulullah, ente duduk di sini, anak mau sana. Lihat mau nutup badannya dengan apa nih? Nggak ada. Pohonan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mukjizatnya Nabi di waktu istinja. Pohonan itu doyong ke bawah, nutupin Rasulullah, di belakangnya lagi istinja. Allahumma sholli wa sallim. Itu disebutin di dalam syama'ilnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 pohon
doyong, tahu doyong? Merokok begitu, menutupi supaya badannya Nabi nggak dilihat lagi istinja. Allahumma shalli wa sallim. Karena saking dia nggak mau membuka auratnya, nggak mau dilihat auratnya. Al-fakhdhu aurah, membuka paha itu aja udah aurat, udah dosa, udah haram ya. Nah, adab-adabnya tentunya di dalam zaman sekarang pakai bakyak, pakai sendal tuh, ada yang namanya sendal masjid sekarang. Apa ya? Sendal jepit tulisannya mat masjid. Nah, itu lubsul ni'alain. Zaman Nabi ni'al itu semacam kayu bakyak kayak gitu ya. Terikat jempolnya atau 5 jarinya ditutup semuanya. Itu sunnah memasuki. Apa sebabnya? Jangan ada duri, biasanya jangan terpleset ya. Begitu juga dia mantap duduknya ya, nggak kena kotoran dan lain-lain. Yang kedua, satrul ras. Subhanallah, menutup kepala dengan imamah. Zaman dulu belum ada kopiah, paling kain sedikit dijadiin imamah, dijadiin sorban. Apa maksudnya? Supaya bertanda ada orang di situ. Yang tadi kalau jambannya setengah badan, ada kelihatan kepalanya kan. Kalau nggak ada orang kan kosong. Kalau ada orang kelihatan orang. Tanda kepalanya ada orang. Begitu juga selamat daripada panas terik matahari, karena ada imamah penutup sorban kepalanya di masa terik matahari di tengah-tengah gurun Sahara ya. Begitu juga bahaya dari binatang-binatang yang memakan kepala ya, yang mematok kepala, misalnya ular atau burung yang berat. Itu menutup kepala banyak daripada faedahnya. Jatuh juga nggak terlalu parah, kena ya, kepala kita terjaga oleh imamah. Adzikru inda dukhul, mau masuk di luar masing dia membaca zikir sekurang-kurangnya bismillah dengan kaki kanan waktu masuk. Waktu masuk kaki kiri ya. Tempat yang kotor kaki kiri, mau keluar kaki kanan. Contohnya kita ke masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki ya duduknya kotor ya. Subhanallah, karena tadi katanya kita masuk ke kamar mandi itu lebih rendah dari dunia kotoran. Ruang kotoran yang paling rendah di dunia kotoran, najis, jamban ya. Keluarnya masih bersih, maka keluarnya pakai yang kanan. Nggak mungkin keluarnya kiri lagi, ya kan? Keluarnya tapi kalau ke masjid masuknya kanan, keluarnya kiri. Kiri katanya kalau kita mau pakai sendal, injak dulu sendal kiri kita, masukin sendal kanan kita pakai kanan. Keluarnya kiri, kan keluarnya sendal kita injak atasnya, kita masukin kaki yang kanan, seolah-olah pakai sendal ke kanan dulu, pakai sendal atau pakai sepatu yang nggak ada yang kiri, baru udah gitu kita angkat yang kiri, baru masukin setelah kanan ke kiri. Itu hikmahnya kanan dan kiri. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu yang paling kita tahu di Irsyadul Anam Habib Utsman bin Yahya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al khubuth laki-laki dari jin, khaba'ith perempuan atau wanita daripada kaum jin ya. Wa minar rijs, dari segala kotoran, wan najis, dan najasah ya. Rijis yang dimaksud juga segala tai-tai dan segala kotoran ya. Dan najis, air-air yang kotor dari sisa kencing dan seterusnya, bau. Itu semuanya minta berlindung. Dari sebab itu katanya ma'wa syaitan, jamban atau WC itu tempat tinggalnya syaitan ya. Kalau orang dulu katanya jamban itu jangan gelap,
Mungkin gelap dia mungkin tinggal di situ. Kalau diterangin dia nggak tinggal. Jin dia nggak mau di tempat yang terang dan tempat yang wangi, tempat yang bau gelap. Wah, enak dia. Itu ma'wal jin, ma'wal syaitan, tempat tidurnya, tempat tinggalnya syaitan dan jin. Di dalam doa yang lain ada lagi, Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minan rajis wan najis wa minasy syaithanir rajim. Tambahannya riwayat Ibnu Majah, dari segala gangguan syaitan yang terkutuk, yang terusir, mengganggu kita di dalam kamar mandi dengan was-was, mengganggu kita dengan penyakit was-was di dalam beristinja, was-was istibro, was-was nggak bersih, ya, memakai air banyak, was-was melihat-lihat kotoran, nah itu semuanya jadi makruh kan. Taqdimu yasari 'inda dukhul wa taqdimu yamini 'inda khuruj. Tadi kita bilang mendahulukan kaki kirinya waktu masuk dan kaki kanannya waktu keluar. Itu sudah maklum. Yang keenam, ada hamli dzikrillah. Jangan membawa sesuatu nama Allah. Kertas, tulisan, azimat, nota, kitab kecil, qasidah, maulid, wirid, ratib, jangan kita bawa ke dalam WC. Karena ada nama Allah. Nabi aja di cincinnya ada nama Muhammadun Rasulullah. Ada Allah Rasulullah. Kalau mau kamar mandi dicopot, taruh mobilan. Berarti dia nggak bawa nama Allah. Tulisan kertas kalau zaman sekarang, buku kecil, nota, ada tulisan-tulisan Arab, apalagi Al-Quran kecil dan wirid-wirid, buku-buku, jangan dimasukkan. Ataupun segala sesuatu yang mulia, ya. Tadi misalnya ada tulisan di tasbih, ya. Ada tulisan di cincin, ya. Ada tulisan di baju, nggak boleh. Nama-nama di baju sekarang pakai tulisan bahasa Arab, masuk kamar mandi jangan, keluarin dulu kembali. Karena ada tulisan nama Allah di situ. Majlis Rasulullah, kan ada Allahnya. Nanti masuk ke jamban pakai, jangan, keluarin dulu tempat-tempat yang ada pakaian-pakaian menuliskan nama Allah atau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad misalnya, pakai majlis ini, majlis itu, ya. Nur Mustafa Nabi Muhammad juga. Buka dulu, menghormati nama Nabi kita Muhammad, segala nama-nama Nabi. Atau nama malaikat, para anbiya, para nama malaikat juga nggak boleh, karena mereka orang-orang yang mulia, dimakruhkan membawa namanya tertulis di badan kita, di tangan kita, di kantong kita, di baju kita, di celana kita, ke jamban atau ke WC, ke toilet. Nama-nama anbiya, nama-nama malaikat, dan terutama nama kita Muhammad. Seperti kitab-kitab kecil, buku-buku ilmu, ya. Ataupun nama-nama ulama, nama-nama Syekh Abdul Qadir Jailani, nama-nama Syekh Ahmad Al-Badawi, nama-nama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tadi, buku maulid misalnya, buku qasidah, jangan juga, karena di situ ada huruf bahasa Arab dan tulisan-tulisannya ada nama Allah, nama Rasul, nama Nabi, nama malaikat, nama ulama. Kehormatan mereka, dihormatin. Kalau kita lupa, masuk, nggak ingat lagi, masuk buru-buru, keluarin lagi, taruh di luar, suruh pegang. Dari Nabi suruh pegang Sayyidina Bilal. Kalau dia memungkinkan keluar, dia keluar dulu, digantungkan di luar atau ditaruh di luar. Wa amma idza lam yastati' dhamma ala dhalika syai' bi yadihi. Kalau nggak bisa juga katanya dibungkus, ya.
di tangannya. Apaan kayak yang dia bungkus? Misalnya tisu, selampek deh, ada buku. Jadi seolah-olah buku itu orang dulu kalau mau punya buku kecil dibungkus pakai kain putih. Lebih baik dibungkus pakai kain, maksudnya nama-namanya enggak terbuka. Enggak terbuka itu buku. Nama-nama yang enggak ada di dalam buku kecil tersebut. Atau biyadihi aw satarahu bi syai'in tuh. Kain khalihi bil jaib, dimasukkan ke misalnya ada kantong dalam supaya kenanya di bagian dalam, jangan di luar, jangan kelihatan, jangan jatuh, jangan ketaruh di WC, ketaruh di dada ya, kalau dia istinja kecil ya. Yang ketujuh, jangan lama duduk di dalam jamban, di dalam WC kelamaan ya, buat dia jadi was-was, penyakit, akhirnya dia main-main di dalamnya, terus mikir, akhirnya melihat kotoran ya, itu dilarang duduk lama di kamar mandi. Nggak boleh berbicara, ngobrol, nggak boleh ngomong yang nggak penting. Apa yang penting? Misalnya kalau ada di rumah bahaya, atau ada yang ngetok pintu, ada yang memanggil, boleh, tapi jangan menjawab salam. Nggak boleh berbicara. Zaman sekarang bukan bicara, telepon di kamar mandi. Kan ada itu telepon di kamar mandi di hotel-hotel. Telepon sudah digantungin. Nggak juga itu apaan? Ada sound system. Sound system. Ada lagi sekarang sampai majalah lagi di depannya. Di tempatnya ada majalah jadi sembari di buang air dia baca majalah. Itu semuanya kata Nabi, khaliful Yahuda wan Nasara. Bedain adat istiadat orang Yahudi dan Nasrani, bukan adat orang Islam juga. Nggak boleh nyanyi, nggak boleh mendengar nyanyian, nggak boleh bicara, nggak boleh telepon, nggak boleh baca-bacaan, jangan lame-lame, cepet. Nah, istinja selesai, yakin, istibro, keluar. Begitu juga di waktu kita lagi istinja, nggak boleh kita lodahin katanya kotoran kita. Misalnya kita kencing, ya, seolah-olah menghina kotoran kita sendiri atau menjelekkan baunya kotoran kita sendiri. Kita asal yang punya kotoran, kita yang nampung kotoran, kita merasa itu kotoran kotor, bau, padahal kita sendiri yang keluarin. Nggak boleh ya. Menghina diri sendiri artinya meludahi atau gitu ya, nggak boleh. Karena atau memainin, la ilaha illallah, kalau dimainin lebih nggak enak lagi, dicoret-coret kencingnya di pasir, ya bahan orang-orang Arab pegunungan begitu, coret-coret, diuruk-uruk, dimainin, ya itu tidak boleh. Ya'bad biyadihi, memainkan dengan tangannya dari kemaluannya dan kotorannya, kecuali untuk dibersihkan. Anda yarfa' thawbu hatta yadnu min al-ard syai'an fa syai'a. Yang ke-13, jangan diangkat baju dulu. Kita belum masuk, masih ngantri, udah main angkat semua itu kan. Kain sampai pahanya kelihatan. Padahal kata Rasulullah, al-fakhidhu awrah. Paha itu nggak boleh kelihatan karena aurat antara laki melaki. Kan aurat kita antara surrah wa rukbah. Surrah usr, rukbah lutut. Paha di atas apa? Di atas lutut. Udah nggak boleh, batasnya lutut tutup. Dia main ngangkat aja kolornya sampai pahanya kelihatan, bahkan sempak lagi. Bukan, nggak boleh mengangkat kain. Kan kalau kita haji umroh tuh hampir puluhan yang ngantri. Kalau orang-orang yang nggak tahu diomelin, ekshif aurat, tutup auratmu katanya. Orang-orang sono main negor aja langsung udah. Ini orang nggak tahu apa-apa, yang nggak bisa bahasa Arab, dilihatin aja punya.
Orang kita memang susah. Orang Arab dia malu, maksudnya tutup tuh punya ente. Dia udah main angkat aja, nggak boleh. Emang betul, fakhdhu aurah. Paha itu aurat. Jangan membuka celana kita ya, sebelum kita masuk, sehingga kita duduk baru kita di dalam yakin baru angkat. Nggak ada yang lihat aurat kita. Ada bacaannya lagi di dalam hati. Dengan nama Allah yang maha tinggi, alladzi la ilaha illa anta, yang tidak ada Tuhan selain Engkau. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa anta ya dzal jalal, yang maha agung Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau mau membuka auratmu, membuka bajumu, baca itu sehingga tidak dilihat oleh syaitan, oleh mata syaitan. Padahal kita terbuka, padahal kita lanjang setengah ya. Tapi dengan bacaan itu kata Nabi, ya azkar Nawawi, dia syaitan enggak melihat kita, tertutup dengan bacaan itu. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa anta ya dzal jalal ya. Untuk tidur kita bersetubuh, terbuka aurat, kita baca itu. Atau kita mau buka baju, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa anta, kita taruh di kastop, kita gantung. Itu semuanya bacaan membuka baju, atau di kamar mandi, atau waktu setubuh. An yusbila thawba inda faraghi, waktu keluar buru-buru tutup aurat. Tadi mau masuk jangan buka udah di dalam baru buka, udah mau duduk angkat. Jangan sampai duduk baju kita nyengser, kena najis. Waktu kita keluar disuruh tutup dulu, baru keluar bersih. Nggak ada yang kebuka aurat kita. Allah, Nabi semuanya ya, itu berdalilkan hadis-hadis semuanya satu persatu ya. Dari 14 tata cara adab qada hajah ini semuanya ada dalil-dalilnya di dalam kitab Muhadzab. Imam Syirazi menuliskan semuanya dengan dalil-dalil, juga di Bulughul Maram. Yang ke-15, an yastabri'a, tiris bahasa kita, biar dia selesai rasa sendatan kencing atau buang air besar. Buang air besar, maaf, kita manusia berlubang, maaf, dengan jari yang tengah kita bersihkan, maaf, korek sampai bersih dinding-dindingnya, nggak ada lagi tanda-tanda bau atau tanda-tanda kotorannya, namanya istibra. Udah yakin kasar, pakaiin sabun depan belakang, bersihin, namanya istibra. Yakinin, bahkan Nabi cepretin lagi, biar kena air dingin. Kalau karena air dingin kan jadi mengecut ya, kulit itu mengkerut, nggak keluar lagi deh sendatan kencing atau buang air, begitu namanya istibra. Apa artinya? Ya ta'akkad min khuruji bagiyatil baul, sudah yakin nggak ada lagi kencing yang keluar, yang tadi sendat biasanya orang prostat, orang 60 ke atas, kita nih kencing kita berhenti lagi baru keluar lagi. Siramin air dingin, air rada dinginan dikit, semprot pakai apa itu? Apa namanya? Semprotan shower kecil ya, biar dia keluar. Itu namanya istibra. Karena istibra ini mahal. Kata Rasulullah SAW, amatu adabil qabr minal baul. Umumnya diazab di kubur dari sebab kencing. Ya Allah, sama buang air besar nggak tiris, nggak bersih. Nah, suka-suka kita nggak bersihin tangan, nggak bersihin kotoran, nggak bersihin, maaf, kedua belah bahu kita atau belakang, depan kita dan belakang kita. Terutama tadi sendatan air seni yang nggak tiris, yang keluarnya tersendat. Nah, diajarin walahu iddatu kaifiyat, cara katanya biar istitabah ya, biar indah keluarnya, biar gampang keluarnya, nggak tersendat-sendat.
tadi dehem. Tuh kan dehem di sini urat-urat bergerak semua itu. Ya. Urat-urat air seni kita, pembuluh-pembuluhnya bergerak. Keluar. Atau katanya bi imrari isbi'il yadil yusra, pakai tangan kiri dengan telunjuk gitu urut dari bawah dengan jempol ke atas. Ya, maaf begitu. Supaya dia mengeluarkan sisa-sisa sendatan-sendatan kencing bagi orang yang susah. Maaf, suka-suka nempel, lepasin dulu. Kalau dinempel akhirnya enceceran semuanya. Kalau yang udah 60, begitu juga dia, maaf, dibuka dulu ya, supaya nggak keluar ke kulub namanya. Suka-suka menjadi ke bahan ke bawahnya kena ya. Dengan istinja tersebut menyebar, nggak boleh. Jangan itu semuanya dia jauhkan. Bin natri thalathan yuharrik dzakarahu, atau diurut atau digoyangin ya dengan tangan kirinya supaya keluar daripada sendatan. Itu namanya kaifiyat istibra, cara membersihkan sisa-sisa kencing dari istibra tersebut. Kalau dubur katanya maaf, kita tadi kita bersihin, yakinin sekali lagi depan belakang, puterin, bersihin dengan air, ada kasap, dah bersihin dengan sabun. Insya Allah bersih semuanya di depan dan di belakang. Satu lagi, bi an yatiya bi du'ain al-khuruj. Ya, dia yang ke-16 adabnya dia keluar dari WC, toilet, jamban, dia berdoa lagi dengan keluar kaki kanan. Keluar kaki kanan. Membaca ghufranak, ghufranak, ghufranak. Kenapa kata ulama Nabi membaca ghufranak, meminta ampun, meminta ampun, meminta ampun? Karena enggak sempat berzikir, enggak sempat membaca ayat, enggak sempat membaca zikrullah di waktu di WC. Berapa menit? 3 menit, 5 menit, 7 menit kalau lama. Kosong dari zikrullah. Enggak boleh kita berzikir di WC. Enggak boleh kita baca. Sedangkan Nabi waktunya semua zikrullah. Nabi waktunya semuanya baca-baca Al-Quran, baca zikir. Giliran di WC nggak boleh. Kita nggak boleh baca zikir, nggak boleh baca tasbih, nggak boleh baca selawat, nggak boleh baca istighfar, nggak boleh, semuanya dilarang karena waktunya nggak pas, tempatnya nggak pas. Maka keluarnya, ya Allah, aku tadi nggak ingat kepadamu, aku nggak menyebut namamu, aku nggak membaca nama-nama Allah. Ya, itu hikmahnya ghufranak, ghufranak, thalathan. Baca alhamdulillah alladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Ya. Ya Allah, segala puji bagimu yang Kau hilangkan dariku segala kotoran, ya. Segala yang menyakitkan aku di dalam perut, di dalam air kencing tadi. Dan wa'afani, Engkau afiatkan aku, sehatkan aku sebab kotoran-kotoran keluar. Yang kedua tadi kita baca alhamdulillah alladzi adzagani ladzatah wa akhrajani adah wa abgani manfa'atah. Segala puji bagimu ya Allah yang Kau keluarkan segala kotoran-kotoran dari perutku, Engkau sisakan yang bermanfaat. Sisa-sisa yang enggak keluar udah jadi vitamin, udah jadi kalori, udah jadi energi. Dan Engkau cicipkan rasa lezatnya kencing, rasa lezatnya buang air. Iya, tadi kita bilang pertama, kalau kita susah buang air enak kan? Minum obat nggak keluar juga, minum air ini nggak keluar juga. Nah, dikasih sama Allah makan nelan enak, Nabi sebutin azabani ladzatah. Waktu turun ke sini nikmat, air dingin, asin, asam, enak kan? Coba kalau lagi sakit, pahit semuanya, ya, nggak ada rasa sama sekali. Udah sampai di sini, dicerna. Oh, aku bersyukur yang Kau menjadikan perut ini
rongga seperti mesin pencerna. Masya Allah. Mesin langsung digiling bahasa kita. Nanti yang kotor ke lubang-lubang yang langsung ke dubur, yang sehat, makanan-makanan yang bagus dipisahin sama Allah ke kantong-kantong khusus yang baik. Ya Allah. Pabriknya cakep banget, ya. Itu kita kalau kita sakit ini udah bahaya, ini kotor artinya kita. Mesti kita cuci dengan puasa. Itu apa yang namanya? Syukurnya Nabi di dalam dia beristinja dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, memuji Allah, mengingat nikmat Allah, pemberian-pemberian di dalam dia beristinja dengan lancar, beristinja dengan biasa, ya, enggak ada sesuatu yang menyakitkan. Kita syukuri itu nikmat. Coba kalau lagi sakit salah satu organ kita, istinja kita enggak benar, waduh, beli obat sono ke Mester, beli obat ke sini enggak keluar juga. Minum ini, minum itu enggak keluar juga, ke dokter jutaan akhirnya. Nah, ini nikmat-nikmat sekecil-kecilnya disyukuri ya Nabi, disebut sama Nabi, masuknya, di dalamnya, enaknya, di perutnya, keluarnya. Ya Allah, enak semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita syukuri nikmat-nikmat yang kecil. Nah, nanti nikmat-nikmat yang besar kita dapat syukuri. Amin ya rabbal. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adhiya ulama nahda bil khairi wa nufa kull syarr. Rabbana aslih lana kull syu'un wa agirna bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kull duyun qabla an ta'tiyana rasulul manun waghfir istar anta akram an satar wa salatullahi tarshal mustafa an ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-alil kirami syurafa wa ala sahbil masabih al-ghurab. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qultu ala nabiyina Muhammad. La ilaha illallah. صادقا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وقلبا سليما شاكرا. نسألك العلم النافع رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد
nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil